Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para ibu, para bapak, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i Suko Mojokerto yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Bersyukur kita pada hari yang ke-30 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, yang merupakan hari terakhir kita akan meninggalkan bulan yang berkah. Sedih apa senang, Pak? Biasanya senang karena hari raya. Itu mungkin dulu dapat baju baru, dapat duit. Kalau sudah merasuk iman ke dalam hati kita, bukan senang ditinggal Ramadan, justru kita sedih. Berarti kita telah ditinggalkan dengan bulan yang penuh di dalamnya kebaikan. Ramadan hanya tinggal beberapa menit saja, dia akan berlalu. Belum tentu kita bisa berjumpa untuk tahun yang akan datang, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Tentu kita berharap kita diberikan waktu, kesempatan berjumpa dengan Ramadan, mengejar ketertinggalan kita. Mungkin bulan Ramadan tahun ini banyak sekali kekurangan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah. Itulah harapan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pada sore ini menjelang buka puasa, kita akan membahas satu judul kajian, yakni sebab mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama neraka, yang kedua wanita. Kalau ada neraka berarti ada surga. Tapi kita tidak membahas tentang surga, tetapi kita membahas tentang neraka, khususnya penghuninya. Dan kemudian disebut di sini ada kata wanita.
yang merupakan salah satu dari penghuni neraka. Yakni yang dimaksud wanita di sini minal insi, dari jenis manusia. Sekalipun Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memenuhi jahanam itu dengan manusia dan jin. Kita tidak sedang membahas jin di sini, urusan mereka. Tapi kita sedang membahas manusia, khususnya yang terdiri dari dua jenis, ada laki, ada wanita. Kalaupun kenyataannya ada jenis ketiga, kuntha alias albencongu, wandu, kita tidak membahas mereka karena mereka akan dikategorikan dalam dua jenis yang diakui oleh Islam. Cuman dzukronan, yaitu laki-laki, atau dzakarun wa untha, cuman itu saja. Walaupun realitanya ada banci, ada wandu, ada bencong, apapun namanya. Tapi yang diakui di dalam Islam yakni laki, perempuan, pria, wanita. Nah, pembahasan kita berdasarkan atas beberapa dalil-dalil bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Nanti kita belum bicara mayoritas penghuni surga. Kira-kira kalau mayoritas penghuni surga apa? Halo? Ya sudah, kita bicara tentang neraka dulu aja. Yang pertama, kenapa ada statement bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita? Pertama, didasarkan atas dalil akli. Nanti ada dalil secara akliyah, ada dalil secara nakliyah. Secara akliyah, saya mau tanya, di Mojokerto ini ada penjara nggak? Namanya apa? Kalau di Surabaya ada Medaeng, ada dulu Kalisosok. Kalau Mojokerto, halo? Kalau sing weruh nggak tahu dolen rono. Tapi antum pasti bisa jawab, mayoritas penghuni lapas penjara di Mojokerto muslim apa non muslim? Hah? Muslim. Baik. Mayoritas penghuni penjara di Cipinang, Jakarta muslim apa non muslim? Hah? Muslim. Kenapa kok antum bisa jawab muslim? Karena mayoritas di negeri ini muslim, sehingga kemungkinan besar penjara itu dihuni oleh penjahat-penjahat yang beragama Islam. Kita tidak bicara Islamnya benar apa enggak, ya kan? Tapi yang secara formal dia pasti mayoritas muslim. Mayoritas penjara di Amerika muslim apa non muslim? Amerika. Hah? Non muslim. Padahal antum tidak pernah survei, pernah enggak mengadakan penelitian di sana?
Mayoritas penghuni penjara di Cina, saya tanya, muslim atau non muslim? Non muslim. Ini kata orang aksioma, kebenaran yang tidak perlu dibuktikan walaupun tidak pakai penelitian. Kalau di suatu negeri itu mayoritas adalah non muslim, kemungkinan besar penjara di situ, penjahat-penjahat yang dipenjara non muslim, karena mayoritas. Nah, kita kembali ke judul kita. Kalau ada statement yang menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita, apa alasannya? Karena populasi wanita, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Temen tayu wis ngadakno penelitian enggak? Nah, sama seperti itu. Karena mayoritas penghuni di bumi ini wanita, maka kemungkinan besar nanti neraka akan dihuni oleh wanita. Terutama di akhir zaman, Nabi menyebut perbandingan laki dan wanita. Begitu drastisnya perbedaannya. Buka Bukhari 4159. Berapa tadi? Berapa tadi? Dari siapa itu? Bukan, dari Anas. Coba mungkin kebalik nomornya. Tadi 4159. Kalau 5149. 5149. Iya. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu perbedaan jumlah laki dan wanita yang tidak seimbang. Berapa banding berapa? Silakan, sudah ketemu? Silakan. Nggak ada mic-nya. Nggak dikasih mic. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? Saya mendengar suatu hadis dari Rasulullah SAW yang beliau tidak menyampaikan hadis tersebut kepada kalian selain kepadaku. Beliau bersabda, apa sabda beliau? Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kebodohan merajalela. Pertama, min asyratis sa'ah. Cek, 1 2. Di antara tanda kiamat itu adalah wa yudharal jahlu, yakni tampaknya kebodohan. Jadi terang-terangan kebodohan itu bisa dilihat. Ini yang pertama. Coba diulangi lagi. Ayo. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar suatu hadis dari Rasulullah SAW yang beliau tidak menyampaikan hadis tersebut kepada kalian selain kepadaku. Beliau bersabda,
di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kebodohan merajalela. Ya, kalau sudah kebodohan merajalela, apa yang terjadi? Sedikitnya ilmu. Ya, wa qillatil fil ilm atau wa yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Kalau sudah ilmu diangkat, wa yudharul jahlu, kebodohan merata di mana-mana. Kemaksiatan merajalela, khususnya Perzinahan merajalela. wa yuhsuwaz zina atau wa yadharuz zina. Zina itu tampak di tempat umum. Itu terjadi di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian Diminumnya minuman keras. wa yushrabal khamru, khamr diminum terang-terangan. Sekarang khamr itu kadang ditempatkan di aqua, warnanya enggak warna-warni ya, kadang putih seperti air. Orang enggak tahu kalau itu khamr, dipikir air mineral. Iku ngombe aqua, tapi kok melingkar, kok ngombene titik sak seloki. Kalau air putih sak seloki, aneh nggak? Aneh. Terang-terangan sekarang, atau mungkin terang-terangan di mana-mana banyak orang jual. Dengan adanya minimarket yang biru dan merah, ada homernya nggak di situ? Halo? Ada, semakin merajalela. Atau homer disebut dengan nama yang lain. Inilah minuman kesegaran, minuman kebanggaan kita, simbol maco, manusia congok. Ya, ini tanda kiamat ini. Terus, Sedikitnya jumlah laki-laki. wa yakillar rajulu, laki-laki itu sedikit jumlahnya, sementara jumlah wanita semakin banyak. iya, wa yaktsurun nisa, wanita jumlahnya semakin banyak. Sehingga perbandingannya berapa? Bahkan 50 wanita yang ditanggung satu orang laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, hingga 50 wanita itu fayamahunna rajulun wahid, ditanggung berapa? Satu orang lelaki. Jadi kalau nanti umpama di akhir zaman istri orang itu 4, masih sisa banyak enggak? Lakinya 1, perempuannya 50. Setiap laki istrinya 4, sisa piro? 46. Yang 46 ini ngapain? Halo? Seandainya tidak 50 banding 1, 25 banding 1, setiap lelaki seandainya beristri 4, umpama, dan ini tidak mungkin, umpama setiap laki istrinya 4, yang 21 kemana? Halo? Nganggur, tidak menjadi istri. Makanya sekarang ini kemungkinan perbandingan itu sudah mulai naik, menajam, sehingga saingannya ketat, daya saingnya ketat sekali, sehingga banyak wanita-wanita zaman sekarang ini berebut apa? Berebut lelaki. Bagaimana dia berlomba-lomba untuk mendapatkan suami, mendapatkan pasangan hidup, sehingga apa yang terjadi? Kadang mereka banting harga. Apa maksudnya banting harga? Melakukan segala macam cara. Bagaimana dia bisa memperebutkan seorang lelaki menjadi suaminya? Apa yang dilakukan? Mulai dari cara-cara yang kasar sampai dengan cara yang
halus. Mungkin bagian dari cara yang halus, mungkin apa itu? Sihir pelet. Wanita zaman sekarang itu berani untuk merebut laki-laki walaupun walaupun suaminya itu, walaupun laki-laki itu beristri, sudah tidak mikir lagi. Apalagi kelihatan udah ganteng, kaya. Tidak jarang dia melakukan segala macam cara, termasuk cara-cara seperti itu. Atau paling tidak dia mempercantik diri, sehingga dia merubah ciptaan Allah. Yang pesek kepingin jadi mancung, yang kendor kepingin jadi kenceng, yang kecil pengen jadi gede. Pergilah dia ke salon, pergilah dia ke rumah sakit untuk operasi bedah estetika, memperbesar, memperkencang, memperhalus. Mata sipit jadi belok, dia rubah ciptaan Allah. Ini sebab kenapa wanita itu banyak masuk ke dalam neraka. Karena dia tabarruj, berdandan, berhias, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarutnya orang-orang jahiliyah dulu. Dia sambung rambutnya, padahal kata Nabi, la'ana al-wasilat wal mustausilat. La'ana Rasulullah, Rasul melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Supaya apa? Tampil cantik. Tidak sedikit di antara mereka merubah ciptaan Allah. Belum lagi yang mentato. La'ana Rasulullah al-washimat wal mustawshimat. Rasul melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Ini perkara-perkara yang dilakukan oleh wanita untuk tampil cantik di hadapan lelaki, supaya dia bisa mengambil hati mereka menjadi calon suaminya. Sekalipun kadang laki-laki itu sudah punya apa? Istri. Minimal kalau dia tidak melakukan seperti itu, minimal apa yang dilakukan? Dia lepas jilbabnya. Koniku lo laupo jilbaban, koniku lo jane ayu, wis gak usah jilbaban, ayumu gak ketok. Kon kok gak payu, rapi, bukan rambutmu iku api, koyok Barbie. Ya apa rambutnya Barbie? Rambutmu iku api. Ojo ditutup, bukan jilbabmu. Nek ngene terus kon kapan kon oleh bojo? Goyah hatinya. Apalagi orang tuanya tidak mendidik agama. Teman-temannya banyak mempengaruhinya. Minimal dilepas jilbabnya, sekalipun dia tidak merubah ciptaan Allah, sekalipun dia tidak menyambung rambutnya, sekalipun dia tidak mentato, sekalipun dia tidak melakukan hal-hal yang termasuk di antara merubah ciptaan Allah. Tapi ketika dia menampakkan auratnya, ini sudah cukup bagi wanita itu sebagai calon penghuni neraka. Dalil nakli bahwa mayoritas perempuan itu penghuni neraka, buka Muslim KBC nomor 2357 insyaallah.
Bab riqaq, silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam, kebanyakannya ialah orang miskin. Kumtu amama babul jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fa'araha, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaruhal fuqara, mayoritas adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemana orang-orang kaya yang bernasib baik di dunia ini? Apa kata Nabi? Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Waiting list, ditahan, karena mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Makanya nanti di akhirat tentang harta ditanya dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat hartamu, kemana kau belanjakan. Lah nek wong fakir gak ndek duwe, opo sing ditakokno? Kalau ada seorang miskin atau fakir bertakwa sama orang kaya bertakwa, lebih dulu mana masuk surganya? Fakir miskin dulu. Ini menunggu dihisap. Hisapnya nggak gampang, nggak sebentar, lama. Dalam riwayat jarak antara mereka yang fakir dan orang yang kaya masuk ke dalam surga 500 tahun lamanya. Sebentar atau lama? Lama. Begitu masuk ya, oh itu kan tekon dia kan. Tapi lumayan melepuh. Ya, kemudian apa kata Nabi? Kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Asal ada daftar, gak pakai waiting list, langsung nyemplung kalau penghuni neraka. Apa kata beliau? Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Kulihat orang yang masuk ke dalam, kebanyakannya ialah kaum wanita. Wa kumtu amama babun nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka. Fadakhalahu aktsaruhan nisa, dan yang masuk ke dalamnya mayoritas adalah an-nisa, yaitu wanita. Jadi secara akliyah bisa dibuktikan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan wanita, karena mayoritas populasi dari zaman ke zaman itu kebanyakan wanita. Yang kedua, didasarkan dalil nakliyah sebagaimana hadis ini, bahwa Nabi ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Sekarang apa sebabnya? Paling tidak Bapak Ibu, sebab kenapa dia masuk neraka itu ada dua. Pertama, karena dia tidak bisa menjaga auratnya. Apa kaitannya aurat ini? Yaitu menjaga kehormatan dirinya. Kalaupun tidak melakukan perbuatan zina yang menghancurkan kehormatannya, minimal dia buka auratnya, dipertontonkan di muka umum. Kalau kita ke mall, maaf, pernah ke mall nggak? Ada wanita nggak di sana? Halo, banyak mana yang pakai jilbab dengan yang nggak pakai jilbab? Halo, banyak yang nggak pakai jilbab. Jangankan di mall, di pasar aja, lihat. Kita bicara di negeri Muslim, mayoritas Indonesia. Apalagi di negeri-negeri kafir, malah sebagian besar mereka adalah orang-orang yang membuka aurat. Ustadz, kota saya ini kota santri Ustadz. Kalau di pasar itu mayoritas pakai jilbab. Saya tanya, apa benar dia telah menutup aurat walaupun dia berkerudung? Walaupun beda loh antara kerudung dengan jilbab.
Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Bedanya apa jilbab dengan kerudung? Ini. Taruhlah dia berkerudung. Pertanyaannya, apa benar mereka sudah menutup aurat walaupun dia mengaku berkerudung? Kadang dia berkerudung tapi bawahnya legging, bawahnya street. Bagaimana pakaian seperti itu? Halo? Tertutup auratnya atau tidak itu? Itu hanya menutup kulit, tapi tidak menutup aurat. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, nisaun ariyat, wanita yang berpakaian tetapi sama dengan telanjang. Orang bilang mungkin sekarang jilbab modis, berpakaian tetapi telanjang. Kenapa telanjang? Dan inilah yang dilihat oleh Nabi di dalam neraka. Yang Nabi mengatakan, aku belum pernah melihat penduduk neraka seperti itu. Ada dua kelompok manusia, kata Nabi. Siapa mereka? Buka Muslim nomor 2004. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada dua macam penduduk neraka, yang keduanya belum kelihatan olehku. Sinfan min ahlin nar, dua kelompok yang termasuk penduduk neraka. Lam araha qablaha, dan aku belum pernah melihat sebelumnya. Siapa mereka? Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Qaumun siyatun ka'adhnabil baqar, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang dipakai untuk memukul orang. Ada ulama yang menafsirkan makna hadis ini, mereka adalah para aparat keamanan di akhir zaman yang banyak mendolimi manusia dengan kekuasaannya, dengan powernya. Dia membantu kezoliman penguasa. Itu nanti akan terjadi. Digambarkan kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul orang. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. nisaun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tetapi sama dengan telanjang. Kenapa? Satu, karena pakaiannya terlalu minim. Minim, ngirit bahan, cukup 1 meter aja kain ini. Ada nggak yang seperti itu? Jadi sing ditutupi sakmene mbek sakmene. Terus yang kedua, terlalu tipis atau tembus pandang. Tipis atau tembus pandang. Hati-hati wanita, walaupun dia memakai kerudung, memakai jilbab, tapi kalau kainnya tipis, nerawang, transparan, itu sama dengan telanjang. Pilih yang tebal. Yang ketiga, terlalu ketat. Terlalu ketat. Tebal memang, tebal, tapi ketat. Ngafret wal melepet. Koyok lepet. Kadang kita lihat ya, ada wanita itu jilbabnya ya, tapi bawahnya ngapret. Saya tanya, kepingin nggak? Tertarik nggak? Halo, melihat nggak Bapak? Ngelek itu nggak? Sing nom-noman ini masih ketokane dingkluk tapi ngelirik. Ini ya
penyebab dia kenapa masuk ke dalam neraka. Kalau dia keluar rumah, dia berjalan, berapa mata laki-laki yang melihatnya, sebanyak itulah dia akan menanggung dosa. Kalau itu istri kita bagaimana? 10-100 orang yang melihatnya, maka istri kita mendapatkan bagian dosa dari 100 orang itu. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Karena sebab kita membuka peluang dosa bagi orang lain untuk apa? Zina mata. Ini termasuk zina mata kita ini kalau melihat seperti itu. Kita melihatnya berdosa, menyelisihi surah An-Nur ayat 30. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin, hendaklah kalian menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dzalika azka lahum, karena hal itu lebih suci bagi mereka. Nah, yang membuka peluang dosa itu juga akan mendapatkan dosa. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan wanita berpakaian dengan tapi telanjang itu? Pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Sebagian auratnya terbuka. Memang bajunya panjang, tapi dibelek. Mulai ngisor sampai dukur. Ada nggak model pakaian seperti itu? Apa istilahnya? Ada beleknya itu kanan, kiri. Ada beleknya belakang. Ada beleknya tengah. Pernah lihat begitu nggak? Apa menek numpak pesawat tuan? Ketemu wong wedok kayak ngono. Sapa iku? Pramugari. Sering delok ya? Biyen. Emang saya gak tahu numpak pesawat. Ya itu. Dan itu mondar mandir di pesawat ya kan. Ente pura-pura turu. Eman. Selanjutnya apa kata Nabi SAW? Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Nisaun kasyat, wanita yang suka merayu dan senang dirayu. Kasyat. Zaman sekarang itu Pak, wanita itu memang dieksploitasi untuk meningkatkan omset sebuah produk. Wanita ini sangat berpotensi dimanfaatkan oleh ekonomi kapitalis untuk menjual sebuah produk, walaupun kadang produknya itu nggak ada hubungannya dengan wanita. Dodol spare part traktor sing muncul lanang apa wedok? Wedok. Traktor padahal. Suka merayu dan senang dirayu. Dia merayu dengan apa? Dengan gayanya dia merayu, dengan pakaiannya dia merayu, dengan langkah dan jalannya dia merayu. Apalagi dia berada di atas catwalk, siksak, merayu dia orang lain dan senang dirayu. Kalau dapat aplaus, senang enggak dia? Tambah bangga dia. Senang dirayu dan dia sendiri suka merayu. Makanya banyak dimanfaatkan untuk dunia marketing. Istilahnya apa? SPG. SPM ada nggak? Sales Promotion Man. Jarang dengar. Yang banyak apa? SPG. Coba
Jualan apa saja kadang melibatkan mereka. Mulai dari minyak wangi, kosmetik, bahkan rokok. Betul tidak? Sampai produk-produk yang memang untuk lelaki itu, mereka semua. Dan rata-rata yang dipilih, contoh kalau ada pameran mobil, ada penjaganya nggak? Ada penjaga pamerannya nggak? Laki atau perempuan yang banyak? Perempuan. Dipilih yang cantik nggak? Minimal berapa nilainya? Tinggi, dipilih nggak tingginya? Minimal berapa tingginya? 170. Ada nggak yang 150 dipilih? Itu mobil-mobilannya anaknya itu, bukan mobil beneran. Tinggi, berat badannya juga diatur nggak? Berapa berat badannya? Maksimal berapa? 55, Kak krempeng lah. Ya mungkin 55, 60 karena tinggi. Ada nggak yang diterima berat badannya 100? Kecuali yang dijual Sportombo, cocok. Dipilih yang seperti itu. Pakaiannya bagaimana pakaiannya? Maaf. Ada nggak yang jaga pameran mobil seperti itu pakai jilbab? Ada nggak? Hah? Mesti yang dipilih pakaiannya seksi, bahkan minim, pakai hot pants, pakai tank top. Ada yang pakai jilbab tertutup? Ada? Nggak akan ada. Kecuali sing didol unta baru cocok. Ikhwatal iman, inilah dunia wanita. Hati-hati. Di situ ada peringatan buat kita. Jangan sampai anak-anak kita terlibat dalam dunia seperti itu. Sekalipun kau bangga mendapatkan rupiah, dolar yang banyak, tapi kau berarti menjerumuskan anakmu, istrimu ke dalam neraka. Mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Apa kata Nabi? Rambut mereka disasak bagaikan punuk onta. Bagai punuk unta, disasak, diatur sedemikian rupa rambutnya. Hati-hati. Juga peringatan bagi ibu-ibu, sekalipun dia pakai kerudung, pakai jilbab, jangan bikin punuk unta. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, punuk unta. Dia punya rambut, disanggul rambutnya, kemudian ditarik ke atas, jadilah punuk unta. Gak boleh, kena ancaman hadis ini. Membuat punuk unta, apalagi punuk untanya bukan rambut asli. Dua dosanya. Pertama, dosa menyambung rambut. Yang kedua, dosa membuat punuk unta. Apa kata Nabi SAW tentang mereka? Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga. La yadkhulunal jannah. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. wala yajidna rihaha, bahkan dia tidak mendapatkan bau surga. Walakin rihaha la yujadu masiratin kada wa kada. Padahal bau surga kata Nabi bisa dicium dengan jarak yang jauh sekali. 70 tahun perjalanan itu sudah bisa mencium bau surga. Tapi wanita seperti ini tidak akan dapat mencium bau surga. Itulah kenapa banyak wanita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Aurat. Jangankan yang buka aurat seperti ini, yang sudah tertutup rapi, itu saja masih bisa mengundang fitnah. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi 1173, Nabi mengatakan, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat.
idza kharajatil mar'ah, apabila wanita keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, syaitan akan menghiasi wanita itu dalam pandangan lelaki. Yang tidak cantik bisa tampak cantik, yang cantik bisa tampak lebih cantik. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Contoh, saya tanya jujur lo yo, sampai naik sepeda motor, pelan-pelan, di depan itu agak jauh ada wanita pakai jilbab, berjalan dengan arah yang sama, apalagi pakaiannya hitam-hitam ya, walaupun nggak pakai niqab atau cadar. Begitu sampean lewat, saya tanya, sampean noleh nggak? Halo? Noleh. Jujuro. Ada nggak kekuatan besar yang seakan-akan mendorong kita untuk melihatnya? Noleh, walaupun ngelirik, ada nggak kekuatan itu? Syaitan. Begitu ditoleh, tua. Karena kalau dari belakang nggak kelihatan cantik. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Syaitan itu akan menghiasi dia indah sekali. Makanya kenapa wanita itu diperintahkan tetap tinggal di rumah. Kalau nggak ada hajat yang sifatnya syar'i, nggak usah keluar rumah. Kenapa? Syaitan itu di jalan itu sibuk mencari mangsa. Begitu ada wanita keluar, akan dihiasi pandangan lelaki ini melihat begitu indahnya wanita itu. Sekalipun wanita itu pakai jilbab menutup aurat, sekalipun hanya kelihatan matanya saja, syaitan akan berusaha membuat hati manusia itu melihat orang seperti itu indah. Maka hati-hati dengan para wanita akan fitnah ini. Fitnah yang akan menyebabkan kalian wahai para wanita akan menjadi penghuni neraka. Ini yang pertama, masalah aurat. Yang kedua, saya cukup sampaikan kenapa sebab mayoritas neraka adalah wanita. Sebab yang kedua adalah karena dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya, alias kufur. Tidak pandai bersyukur, lawan tidak bersyukur apa? Kufur. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat id, dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan yaitu sholat gerhana, yang lebih bagus, yang lebih kuat adalah sholat gerhana, beliau ditunjukkan oleh Allah neraka dan surga ketika sholat di hadapan beliau. Ketika ditunjukkan surga, Nabi tidak memetik buahnya. Makanya ketika beliau sholat seperti memetik, mengambil sesuatu. Sahabat Rasul, tadi engkau sholat seperti mengambil sesuatu. Apa jawab Rasulullah? Baik, coba dibuka riwayatnya, hadis Bukhari 4798. Sama juga saya buka barangkali. Abdullah bin Abbas. Iya, silakan. Dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, Apa kata beliau? pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Beliau berdiri dengan berdiri yang sangat panjang sebagaimana panjangnya bacaan surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang pula. Sesudah itu beliau bangkit dari ruku lalu berdiri lagi dengan sangat panjang, namun tidak sebagaimana panjangnya berdiri, yaitu yang berdiri beliau yang pertama.
Kemudian beliau rukuk dengan panjang, namun tidak sepanjang rukuknya yang pertama. Lalu beliau teruskan dengan sujud. Setelah itu beliau bangkit kembali dan berdiri dengan panjang, namun tidak sepanjang berdirinya pertama kali. Kemudian rukuk dengan panjang, tetapi tidak sebagaimana rukuknya yang pertama. Kemudian beliau bangkit lagi dan berdiri dengan lama, namun tidak selama berdirinya yang pertama. Lalu beliau rukuk kembali dengan lama, tetapi tidak seperti rukuknya yang pertama. Kemudian beliau bangkit lalu sujud. Setelah beliau selesai sholat, matahari pun kembali menampakkan cahaya. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Iya, ini khutbah beliau ketika sholat khusuful syams, yaitu gerhana matahari. Beliau berkhutbah. Apa yang beliau katakan setelah itu? Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang ataupun karena kehidupannya. Jika kalian melihat hal itu, maka berzikirlah kepada Allah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kamu melihat bahwa Anda sepertinya mendapatkan sesuatu di tempat Anda berdiri. Nah, beliau seperti mengambil sesuatu ketika beliau berdiri sholat. Kemudian apa jawab beliau? Lalu kami melihat bahwa Anda tertahan. Maka beliau pun bersabda. Apa sabdanya? Sesungguhnya aku melihat surga. Ra'aitul jannah. Sungguh aku diperlihatkan surga oleh Allah. Terus? Atau surga telah diperlihatkan padaku. Lalu aku pun hendak mengambil seranting darinya. Fatanawaltu minha ungkudan. Dan aku hendak meraih, yakni buah yang ada di sana. Kalau sekiranya hal itu dapat dipetik, apa kata beliau? Sekiranya kau dapat mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Beliau mengatakan, walau akhadtu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Sekiranya buah itu dapat kupetik, niscaya akan dapat menjadi makanan kalian seumur dunia. Situ tok dikai panganan sak dunyo, saumurin dunyo. Itulah surga. Kemudian ketika ditanya beliau, kenapa mundur? Kalau tadi pengen mengambil sesuatu, ini mundur setelah itu. Apa kata beliau? Kemudian aku melihat neraka. Maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi pada hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Dan aku melihat neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita. Ada seorang wanita yang cerdas. Dia bertanya kepada Nabi. Apa katanya? Mereka bertanya lagi, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Iya. Jadi ini maaf, ini bukan wanita yang cerdas, ini laki-laki ya, sahabat yang bertanya. Ya. Rasul ditanya, ya, wa bi kufrillah, apakah dia kufur kepada Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertanya lagi, apakah lantaran kekafiran mereka kepada Allah? Beliau menjawab, apa jawabnya? Mereka mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Iya, yakfurul ashiru. Mereka itu mengkufuri al-ashir. Siapa? Teman hidupnya. Siapa teman hidupnya? Al-ashir? Suaminya. Jadi dia tidak kufur kepada Allah. Dia tidak kafir kepada rukun-rukun iman yang 6. Tidak. Mereka beriman kepada Allah, hari akhirat, beriman kepada seluruh rukun-rukun iman yang ada. Tetapi dia kufur atas kebaikan suaminya. Maksudnya, sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun penuh, lalu ia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, ia pun akan berkata, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Pernah nggak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Halo? Ya, bibi, ket biyen pancet ae. Bayaran kak? Halo? Bayaran kak? Munda-munda, ket biyen anak siji, saiki anak 5.
pancet ae. Hati-hati. Wahai para ibu, para wanita, para istri, hati-hati dengan kekufuran kita kepada suami. Itu penyebab orang dia akan menjadi penghuni neraka mayoritas. Kenapa mayoritas neraka itu banyak wanita? Karena tidak pandai bersyukur kepada pemberian suaminya. Dikei gak nerimo ing pandum. Pak ketbiyen pancet ae dadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini, kapan duwe omah dewe. Pernah enggak ada kalimat seperti itu keluar dari mulut istri kita? Halo? Padahal si laki-laki sudah peras keringat, banting tulang, bekerja keras siang malam. Kalau jari wong Mojokerto, sekel digawe sira digawe, itu kiasan, bukan sirkus. Kerja mereka enggak jadi akrobatik kok. Maksudnya itu sudah kurang apa laki-laki berusaha, memang rizkinya Allah tetapkan segitu, maka disyukuri. Seorang wanita harus memiliki jiwa qanaah, menerima atas pemberian Allah melalui suaminya. Nah, kita ini juga punya kewajiban, bapak-bapak saudara sekalian, untuk apa? Untuk mendidik mereka supaya mereka ini menjadi wanita yang qanaah. Ojo konangan tok, qanaah. Oleh wong Jawa kan gak iso ngomong ain dadi ng ya kan? Qanaah, konangan. Didik mereka supaya menerima terhadap pemberian Allah. Kalau kita tidak bisa mendidik, kondisikan supaya dia dapat tarbiyah. Ajak di majelis taklim, bukan kita yang memberi nasihat, para asatidzah yang memberikan nasihat. Makanya nek ngaji ojo ngaji dewe, ngaji ku mbek keluarga. Kadang tukaran nang omah. Kadang istrinya yang rajin ngaji taklim, suaminya enggak. Suaminya dituturi, ya gak oleh, haram, finnar katanya. Kadang seperti itu. Makanya kalau enggak ngaji sama-sama itu gitu. Melihat suaminya kok enggak ada perubahan, istrinya sudah banyak berubah, ya kan? Kadang suaminya divonis. Nah, ini juga enggak bener. Nggak boleh. Suami itu meskipun nggak ngerti, jahil, nggak mau kalah. Jari sopo, iku lak jari ustadmu. Ustadku gak ngono, padahal gak tahu ngaji kan dia ustad ngomong ngaku duwe ustad, iku lak ustadmu, ustadku gak. Karena nggak mau kalah laki-laki itu. Makanya ajaklah keluarga kita untuk bersama-sama menghadiri majelis taklim. Istri ngajak suami, suami ngajak istri. Ya, baik. Maka solusinya agar kita dihindarkan dari mayoritas penghuni neraka, wahai para wanita, pertama, jaga aurat, jaga kehormatan, tutup aurat dengan benar. Jangan keluar rumah kalau ada, kecuali ada hajat yang mendesak. Wanita itu lebih beriman dan bertakwa di rumah, sampai sholatnya saja lebih utama di rumahnya daripada di masjid, apalagi di luar sholat. Berhiaslah yang syar'i kalaupun harus keluar rumah. Dan yang kedua, bersyukurlah atas pemberian suami agar kita mendapatkan ridho Allah melalui keridoan suami. Bojoku rek masih yo gak ayu tapi qanaah, nek tak tuturi ngerungokno, nek tak kei piro-piro diterima. I love you full. Baik, saya pikir cukup
Sampai di sini kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.